Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Silakan puan-puan hadirin, akak adik semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita boleh menyambung pengajian kita. Al-Quran dan tajwid dah selesai. Kemudian kita belajar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah SAW yang akan mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terus saja kita sambung pengajian kita tentang hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan bersolawat pada Rasulullah SAW. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya na'iyan ubligtuhu. Rawahul Baihaqi, ya. Jadi maksud hadis ini artinya adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi, meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, aku dengan rahmat yang dipohon ke atasku. Ini sabda Rasulullah. Aku dengan solawat yang diucapkan ke atasku pada sisi kuburku, di sebelah kubur Rasulullah, dan disampaikan kepadaku solawat yang diucapkan ke atasku dari jarak yang jauh. Maksudnya nih, Rasulullah akan membalas setiap sholawat baik yang diucapkan di sebelah kubur Rasulullah, ya, ataupun jauh dari kubur Rasulullah, maknanya di negara-negara lain, di mana-mana yang bersolawat kepada Nabi, Rasulullah pun akan mendengarnya, baik di sebelah kubur Rasul ataupun jarak jauh. Rasulullah pun akan mendoakan, memohonkan rahmat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia jarak jauh. Rasulullah tetap mendengarnya. Sebab ada apa? Ada malaikat yang diutus oleh Allah seperti hadis sebelumnya, ya, mendengar siapa saja yang bersalawat kepada Nabi kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Alamah Sahawi radhiyallahu anhu menulis di dalam Qauli Badi', sebuah kitab, beberapa riwayat yang mempunyai makna yang sama, bahwa malaikat-malaikat telah dilantik untuk membawa sholawat yang dikirimkan oleh orang yang jauh kepada Rasulullah SAW, dan baginda sendiri mendengari sholawat yang diucapkan di sisi makamnya yang suci. Nah, dalam hadis-hadis yang lain, bahwa Allah ini mengutus malaikat-malaikat yang mendengarkan sholawat-sholawat yang jarak jauh, yang orang-orang jauh dari kubur Rasul. Ini malaikat ini nanti menyampaikan pada Rasulullah. Adakah yang di sebelah kubur, yang dia bersolawat di sebelah kubur Rasulullah, maka Rasulullah mendengar sendirinya. Itu menurut hadis yang lainnya, ya. Jadi yang menyampaikan sholawat ke atas Nabi ini, kalau kita mengucapkan, itu malaikat mendengar ucapan sholawat kita disampaikan kepada Nabi, dan Nabi berdoa kepada Allah supaya memberi rahmat kepada kita, kemudian memohon supaya doa kita dimaafkan oleh Allah, dan supaya derajat kita dinaikkan di surga nanti, ya. Oke, paham? Oke, terus Alamah Sahawi lagi meriwayatkan, Alamah Sahawi telah meriwayatkan sebuah mimpi Sulaiman bin Sahim. Ini ada ulama namanya Sulaiman bin Sahim, ini bermimpi, dikarang oleh Alamah Sahawi dalam kitabnya bernama Qauli Badi', bahwa Sulaiman bin Sahim ini dalam mimpinya
berkata, aku melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi, dan bertanya, wahai Nabi Allah, adakah Tuhan mendengar sholawat dan salam yang mereka yang melewati pusaranmu dan membalasnya di situ? Dia dalam mimpi dia tanya pada Rasulullah, Sulaiman bin Saim ini, ya Rasulullah, apakah kamu mendengar sholawat serta salam orang yang bersalam dan sholawat di dekat kuburmu? Dan menjawab langsung, adakah Tuhan mendengar salam mereka yang melewati pusaranmu dan membalasnya di situ? Rasulullah bersabda, ya, aku mendengar dan aku menjawab sholawat dan salam orang tersebut. Oke, paham? Kemudian Ibrahim bin Saim lagi berkata, setelah haji aku ke Madinah dan mengucap salam kepada Rasulullah SAW berdekatan dengan pusaranya. Aku dengar ucapan alaikas salam. Dia sendiri mendengar jawaban dari Rasulullah dari alam kubur, alaikas salam. Jadi menurut Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an telah menulis sebuah kitab mengenai kepercayaan hayati anbiya. Kitab namanya apa? Hayati Anbiya, dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa nabi-nabi adalah hidup di dalam kubur mereka. Jadi nabi ini, kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya namanya Hayati Anbiya, bahwa nabi-nabi ini tak mati, dia masih hidup di alam kuburnya. Oke. Terus sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis, dia sumbernya dari hadis sahabat Anas, semua para nabi-nabi adalah hidup di dalam kubur dan mereka melakukan sholat. Itu al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusalluna fi baurihim yusalluna, bahwa para nabi-nabi ini walaupun di dalam kubur beliau masih tetap hidup dan mengerjakan sholat. Itu menurut hadis sahabat Anas radhiyallahu. Jadi nabi ini walaupun orang kata dah meninggal, bunyinya hakikatnya nabi-nabi semua di dalam kubur ini masih hidup dan mengerjakan sholat juga. Oke, paham? Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukuplah. Ini cukup tak payah banyak-banyak. Intinya kalau kita sholawat baik dekat dengan kubur Rasulullah, kalau kita dikehendaki nanti oleh Allah boleh pergi haji, ziarah makam Rasulullah, kita mengucapkan salam, lepas itu bersalawat kepada Nabi, Nabi pun terus menjawab langsung, Rasul mendengar terus. Tapi kalau kita jarak jauh, tak dekat dengan kubur, tetap akan sampai pada Rasulullah. Sebab apa? Banyak malaikat yang diutus untuk mendengarkan semua salawat-salawat umat Rasulullah. Kemudian malaikat itu menyampaikan pada Rasulullah, dan Rasulullah mendoakan kepada Allah, memintakan pada Allah supaya yang bersolawat kepada Nabi tadi mendapatkan rahmat juga dan diampuni semua dosanya. Kalau satu solawat 10 dosa diampuni, dipohonkan 10 rahmat dan diangkat 10 derajat. Dan dalam hadis yang lain dikabulkan 100 hajat kalau kita solawat pada malam Jumat atau hari Jumat. 100 solawat dikabulkan 100 hajat. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.